tuh on cam aja ya. Soalnya nih kepotong waktu Zoom-nya. Oke, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya pertama-tama eh, saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan nikmatnya dan karunia-Nya agar kita bisa dapat hadir pada kesempatan kali ini dan melakukan presentasi jurnal pada malam hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi dengan judul kepedulian terhadap lingkungan dalam agama Islam, pengolahan sampah sebagai bagian dari tugas manusia di daerah Padang dari jurnal penelitian kami. Dosen pengampu kami yaitu Miss Roma Kyokai Saniro. Selanjutnya ada anggota kelompok yaitu ada Afina Putih Adani dan lalu ada Anindya Aisyah, dan lalu ada Azizah Zaironiswah dan ada Muhammad Adib dan juga Rakib Herkianto. Berikutnya itu ada luaran jurnal. Berikut adalah screenshot dan bukti luaran jurnal yang telah kami input ke sintaks berikut. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Kepada Ragib dipersilakan untuk menjelaskan. Terima kasih moderator. Latar belakang masalah pada proyek kami yaitu permasalahan sampah semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat. Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Menurut Islam, pengelolaan sampah adalah bagian dari amanah untuk menjaga kebersihan bumi yang dianggap sebagai bagian dari iman. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan dan mencemari alam yang bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, masih banyak kendala dalam pengelolaan sampah, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan sistem pengelolaan yang belum optimal. Oleh karena itu, edukasi yang efektif dengan kesantunan bahasa sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara pengelolaan sampah yang benar, baik dari segi teknis maupun sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan memperkuat partisipasi mereka dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ragib. Mungkin kita lanjut kepada metode penelitian. Mungkin kepada Afina dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik yang diperoleh melalui survei untuk menggambarkan fenomena tertentu. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah dan bagaimana perspektif agama Islam mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap masalah tersebut. Menurut Sugiono, tahun 2020, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif ini berkaitan dengan angka atau nominal yang sering digunakan pada penelitian survei atau jejak pendapat menurut Becker tahun 2002 dan juga Popescu dan Jitaru tahun 2017. Google Form data kuantitatif diperoleh melalui pengisian kuesioner online atau Google Form yang disebarkan kepada 42 responden. Responden terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang kebiasaan dan pandangan mereka terhadap pengelolaan sampah serta hubungan dengan nilai-nilai agama Islam. Kuesioner yang disebarkan berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan frekuensi pemilahan sampah, partisipasi dalam kegiatan kebersihan, dukungan terhadap produk ramah lingkungan, serta pandangan mengenai pengelolaan sampah dalam perspektif agama Islam.
Penelitian ini menggunakan survei sebagai teknik pengumpulan data utama. Survei dilakukan dengan menyebarkan Google Form yang berisi sejumlah pertanyaan tertutup atau multiple choice kepada responden. Responden diminta untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pandangan mereka mengenai kebiasaan mengelola sampah serta apakah mereka melihat pengelolaan sampah sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Survei ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data numerik yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vina. Lanjut kepada hasil penelitian dari jurnal kami. Mungkin untuk data 1 dan data 2 akan dijelaskan oleh Adip. Kepada Adip dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Data pertama yaitu frekuensi pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Pertanyaan pertama yang kami ajukan yaitu seberapa sering Anda secara aktif memilah sampah berdasarkan jenisnya, yaitu ada organik, anorganik, dan berbahaya. Pertanyaan pertama dalam survei ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sering responden secara aktif memilah sampah berdasarkan jenisnya. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 40,5%, melakukan pemilahan sampah hanya kadang-kadang, sementara 28,6% responden memilah sampah sering. Sebaliknya, hanya 11,9% responden yang sangat sering memilah sampah, dan 16,7% responden melakukannya jarang. Hasil ini mencerminkan bahwa meskipun kesadaran terhadap pemilahan sampah mulai ada, praktik pemilahan sampah masih belum dilakukan secara konsisten. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas atau edukasi yang memadai di masyarakat mengenai cara memilah sampah dengan benar. Sikap seperti ini ada kemungkinan dipengaruhi oleh pengetahuan dan kematangan usia. Menurut Mulasari tahun 2012, Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tugas manusia. Namun, kurangnya kesadaran praktis dapat menjadi tantangan dalam penerapannya. Data kedua yaitu partisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Pertanyaan yang kami ajukan, seberapa sering Anda berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan di lingkungan Anda? Hasilnya menunjukkan bahwa 42,9% responden berpartisipasi kadang-kadang dan 23,8% berpartisipasi sering. Sementara itu, 9,5% responden sangat jarang terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan dan hanya 7,1% yang sangat sering berpartisipasi. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar responden terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan, keterlibatan ini tidak terjadi secara rutin. Hal ini sesuai dengan pandangan dalam artikel yang menyatakan bahwa dalam agama Islam, menjaga kebersihan adalah bagian dari tugas umat manusia sebagai khalifah di bumi. Seperti dalam hadis yang menyebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Adapun hadis lain yang menganjurkan agar selalu menjaga kebersihan yaitu An-nazafatu minal iman, yang berarti kebersihan itu sebagian dari iman. Dan hadis yang berbunyi At-Tahuru yuhibbu, berarti Allah menyukai yang indah. Jazariyah 2019. Namun, kesadaran kolektif yang lebih besar dan dorongan dari masyarakat serta pemerintah diperlukan untuk meningkatkan frekuensi partisipasi ini. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adip. Mungkin selanjutnya itu lanjut kepada data ketiga dan data keempat. Mungkin kepada Azizah dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada Azizah. Mungkin selanjutnya itu kita lanjut ke data kelima dan keenam. Kepada Ragib dipersilakan. Terima kasih moderator. Data kelima yaitu tentang pentingnya edukasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah di masyarakat. Pertanyaan yang kami angkat yaitu pada Google Form itu, seberapa penting menurut Anda penyediaan edukasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah di masyarakat? Sebagian besar responden, yaitu 69% menganggap bahwa penyediaan edukasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah di masyarakat sangat penting. Sedangkan 31% lainnya menganggapnya penting. Tidak ada responden yang menganggap edukasi tersebut tidak penting. Hasil ini menunjukkan bahwa responden menyadari pentingnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Edukasi ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengedepankan kebersihan dan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari tugas moral dan spiritual umat manusia yang sebagaimana disebutkan juga pada firman Allah pada surah Ar-Rum ayat 41 dan 42, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesusahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ayat ini berisi tentang kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia dan pesan untuk menyaksikan akibat perbuatan manusia di masa lampau, serta mengharapkan umat Islam untuk menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan alam lingkungan, serta tidak merusak alam. Ada pula arti edukasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal pendidikan. Edukasi adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia. Edukasi dilakukan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Selain itu, disebutkan juga pada penelitian Siti Indah Purwaning Yuwana dan Muhammad Fuad Alvin Sayuti Adlan tahun 2021 bahwasanya edukasi pentingnya menjaga kebersihan, sosialisasi pengelolaan sampah, dan pendampingan pembuatan fasilitas tempat sampah menjadi salah satu sumber informasi yang dapat menarik masyarakat untuk sadar dan peduli terhadap pengelolaan sampah. Data keenam yaitu tentang perspektif Islam terhadap pengelolaan sampah. Pada data keenam ini kami mengangkat dua pertanyaan, yaitu dalam perspektif Islam, apakah Anda merasa membuang sampah sembarangan itu termasuk perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama? Pertanyaan kedua yaitu, apakah Anda percaya bahwa pengelolaan sampah yang baik adalah bagian dari ibadah kepada Allah? Hasil survei mengenai pandangan responden terhadap pengelolaan sampah dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa semua responden percaya bahwa pengelolaan sampah yang baik adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Hal ini sangat sesuai dengan sebagaimana Islam mengajarkan bahwa bumi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan umat Islam diperintahkan untuk menjaga kebersihan dan kelestariannya. Salah satu nilai yang sangat dijunjung dalam Islam adalah kebersihan, yang bahkan dianggap sebagai bagian dari iman. Seperti dalam hadis yang menyebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Adapun hadis lain yang menganjurkan agar selalu menjaga kebersihan, an-nazafatu minal iman, yang berarti kebersihan itu sebagian dari iman, dan hadis yang berbunyi at-tahuru yuhibbu, berarti Allah menyukai yang indah. Jazariyah tahun 2019. Ada pula firman Allah yang mendukung konsep pengelolaan sampah yang salah satunya dikenal dengan 3R untuk mendorong pelakunya tidak berlaku boros. Pada surah Al-Isra ayat 26 dan 27, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.
Oleh karena itu, ditekankan bahwa dalam Islam menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab individu dan kolektif yang dipandang sebagai ibadah. Selain itu, ketika ditanya tentang apakah membuang sampah sembarangan bertentangan dengan ajaran Islam, mayoritas responden merasa bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai agama dapat berperan penting dalam membentuk sikap masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Hasil survei ini menunjukkan bahwasanya meskipun ada kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pengelolaan sampah, partisipasi yang aktif dalam praktik pemilahan sampah dan kegiatan kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Edukasi, edukasi dan edukasi dan pelatihan yang lebih intensif mengenai pengelolaan sampah sangat diperlukan, khususnya dalam konteks agama Islam yang mengajarkan bahwa selain menjadi kewajib bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual umat manusia. Pengelolaan sampah yang baik selain menjadi kewajiban sosial juga dianggap sebagai ibadah yang mendekatkan umat kepada Allah. Besar responden yaitu 78,6% berpendapat bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bersama-sama sangat penting. Sementara itu, 19% responden menganggapnya penting. Hanya sebagian kecil yang merasa hal tersebut tidak penting atau netral. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya pengelolaan sampah secara kolektif. Kesadaran merupakan perwujudan konkret dari suatu pengetahuan yang timbul dari jiwa dan merupakan perilaku sehingga diperlukan langkah dalam bertindak atau sikap nyata dalam tindakannya. Menurut James Daniel, Amos Neolaka, dan Nira Nasution tahun 2010. Dengan minimnya kesadaran masyarakat, tidak ada partisipasi aktif serta pengelolaan yang tidak tepat dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, merusak lingkungan, serta mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Sebagai bagian dari ajaran Islam, menjaga kebersihan adalah tugas bersama yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat. Hal ini mendukung pandangan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga tanggung jawab kolektif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ragib. Mungkin lanjut kepada data ketujuh, itu pentingnya penggunaan bahasa yang benar dan kesantunan bahasa dalam melakukan edukasi pengelolaan sampah. Di sini ada pertanyaan, apakah menurut Anda penggunaan bahasa yang benar dan kesantunan bahasa diperlukan dalam edukasi pengelolaan sampah terhadap masyarakat? Dari hasil survei itu terdapat 42 responden, yang dimana hasil survei ini mengenai pandangan responden terhadap pentingnya penggunaan bahasa yang benar dan kesantunan bahasa ini, mereka menunjuk bahwa semua responden itu percaya bahwa hal ini sangat penting. Hasil survei ini sejalan dengan salah satu penelitian yang terkait dengan kesantunan berbahasa yang dapat mencegah konflik dan memperkuat efektivitas komunikasi. Dengan menggunakan bahasa yang sopan, kita tidak hanya menghormati perasaan orang lain, tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dan reaksi negatif. Oleh Saniro et al. Tahun 2023. Maka dari itu, penggunaan kesantunan bahasa dan bahasa yang benar sangat penting dalam penyampaian edukasi terkait pengelolaan sampah. Menurut Abdul Qadir pada tahun 2010 mengatakan bahwa tuturan yang ingin terdengar santun di telinga pendengar atau lawan tutur itu ada 3 buah kaidah yang harus dipenuhi, yang dimana itu mencakup yang pertama itu formalitas atau formality, ketidaktegasan hesitansi, lalu ada persamaan atau kesekawanan, equality. Ketiga kaidah itu dijabarkan, maka yang pertama itu formalitas berarti jangan memaksa atau angkuh. Yang kedua itu ketidaktegasan berarti buatlah sedemikian rupa agar lawan tutur itu dapat menentukan pilihan atau option. Dan juga yang ketiga persamaan atau kesekawanan. Berarti bertindaklah seolah-olah Anda adalah lawan tutur Anda menjadi sama. Jadi sebuah tuturan bisa dikatakan santun jika ia tidak terdengar memaksa atau angkuh. Kemudian ada menurut Brown and Levinson,
terdapat itu teori tentang kesantunan berbahasa. Itu berkisar pada atas muka atau wajah yang bersifat umum dan selalu ingin dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Wajah muka ini memiliki dua aspek yang berkaitan, yaitu ada negatif dan positif. Kalau muka negatif itu adalah mengacu pada citra diri setiap orang yang berkeinginan agar mendapat dihargai dengan jalan membiarkan bebas melakukan tindakannya atau membiarkannya bebas dari keharusan mengerjakan sesuatu. Sedangkan muka positif itu sendiri adalah mengacu pada citra diri setiap orang yang berkeinginan agar apa yang merupakan nilai-nilai baik dapat diakui orang lain sebagai suatu hal yang menyenangkan. Kemudian, eh, Brown and Levinson ini juga menyatakan bahwa konsep tentang muka ini bersifat universal. Kesantunan ini dapat ditafsirkan sebagai upaya menghindari konflik dan juga antara penutur lawan tuturnya dalam proses komunikasi. Menurut Nurhana Yulinasari pada 2022. Maka melalui bahasa tidak hanya dapat menyampaikan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait pentingnya pengolahan sampah, namun juga dapat meluruskan kesalahpahaman masyarakat terkait tata cara dan stigma individu terhadap pengolahan sampah yang biasanya dilakukan hanya dengan cara membuang sampah tanpa melakukan tahap pengolahan sampah lainnya, ataupun melakukan pembakaran sampah yang bahkan dapat menjadi dampak negatif pada pencemaran lingkungan. Selain itu juga melalui bahasa kita dapat melakukan pencapaian edukasi terhadap pentingnya pengolahan sampah yang sebagaimana dianjurkan dan diingatkan pada ajaran agama Islam. Mungkin kita lanjut kepada kesimpulan, mungkin kepada Afina dipersilahkan. Terima kasih moderator. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dan kesehatan manusia, termasuk dalam perspektif agama Islam. Meskipun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah sudah cukup tinggi, partisipasi aktif dalam pemilihan sampah dan kegiatan kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden memahami pentingnya pengelolaan sampah, hanya sedikit yang secara rutin melakukannya. Selain itu, seluruh responden sepakat bahwa penggunaan bahasa yang benar dan kesantunan dalam edukasi pengelolaan sampah sangat penting, serta bahwa membuang sampah sembarangan bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, pengelolaan sampah yang baik tidak hanya merupakan kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah. Kendala utama dalam penelitian ini adalah rendahnya partisipasi responden yang dapat mempengaruhi validitas data, menunjukkan perlunya pendekatan lebih intensif dalam melibatkan masyarakat dalam topik ini. Kembalikan kepada moderator. Guys, mungkin kita ganti link Zoom dulu ya. Ada yang bisa buatin link Zoom nggak? Recording stopped. Ini Zoom-nya udah nggak bisa lagi. Ntar ya. Jadi ulang lagi kak? Ini, Enggak, lanjutin Oh, Nin. untuk yang Nin, tapi di gua kayak masih 9 menit lagi gitu loh, Nin. Kayaknya kekejar deh. Ini tinggal saran mau apa sih coba aja. kesan gitu nggak sih? Di notif aku soalnya katanya off sih, tapi kita coba lanjutin aja kalau di kalian nggak habis ya, nggak ada notifnya. Di nggak ada kak. gua Gak ada. 9 menit. Oke, Ya masih lanjut sisa aja. 9 menitan kak. Kayak kekejar Oke. sini. Oke. Bisa. Lanjut aja ya dulu. Coba. Oke. Oke, ntar ya. Recording in progress. Baik, terima kasih kepada Afina atas kesimpulannya. Mungkin selanjutnya itu ada luaran lain dari jurnal kami itu yaitu poster. Di sini dengan judul pengelolaan sampah dalam aspek agama Islam. Di sini ada mencantumkan penjelasan terkait sampah dan pengelolaan sampah itu sendiri, lalu ada keterkaitan pengelolaan sampah dalam aspek agama Islam dan juga keterkaitan dan peran bahasa. Lalu ada hadis dan ayat yang berkaitan dalam hal ini dan ada firman Allah yang juga mendukung konsep pengelolaan sampah yang salah satunya dikenal dengan 3R. Lalu ada contoh dari hasil penelitian jurnal kami yang didapatkan dari survei Google Form sebelumnya dan juga langkah pengelolaan sampah seperti pilah sampah berdasarkan jenisnya, lalu juga ada 3R yang meliputi reduce, reuse, dan juga recycle. Mungkin untuk kesan-pesan kepada Afina dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi kesan dan pesan dari kami kelompok 3.
untuk Miss. Jadi selama mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia, kami merasa sangat senang dan beruntung bisa belajar dari Miss yang tidak hanya tegas, tapi juga sangat baik dan penuh semangat. Miss berhasil menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan ceria, sehingga kami selalu merasa nyaman untuk belajar. Cara penyampaian materi yang jelas dan mudah dipahami membuat kami lebih mudah menyerap pelajaran, meskipun topik yang dibahas kadang cukup sulit. Kami juga sangat menikmati sesi kuis menggunakan aplikasi Kahoot. Aktivitas ini sangat seru dan menghilangkan rasa tegang, seolah-olah kami sedang bermain game. Ini adalah cara yang sangat kreatif dan menyenangkan untuk menguji pemahaman kami tanpa merasa tertekan. Pesan kami untuk Miss, terima kasih atas dedikasi dan ketulusan dalam mengajar. Miss tidak hanya mengajarkan kami ilmu, tapi juga membangun semangat belajar kami. Semoga Miss selalu diberi kesehatan dan kesuksesan dan terus menginspirasi banyak mahasiswa dengan cara mengajar yang luar biasa. Kami berharap bisa terus belajar dari Miss di kesempatan lain. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vina. Selanjutnya itu ada pesan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk masa depan yang lebih baik bagi bumi dan semua makhluk hidup di dalamnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.